Fintech P2P lending dana syariah gagal bayar. Total kerugian mencapai 1 triliun rupiah. Yes, bener. Lu nggak lagi dejavu, tapi lagi-lagi P2P lending. Yang kali ini model basisnya adalah syariah. Dan lagi-lagi juga P2P lending ini terdaftar dan diawasi oleh OJK. Tapi OJK-nya kemana? Seperti biasa, nggak ada gunanya. Sebagai konteks, buat yang nggak tahu P2P lending dana syariah ini apa, pada dasarnya ini sama seperti Investri atau mungkin juga beberapa P2P lending yang berkasus, ini kurang lebih mirip. Tapi bedanya, dia ini selain tadi yang sudah gue sampaikan di awal, berbasiskan syariah, fokus dari P2P lending ini adalah ke pembiayaan properti. Jadi mereka niche-nya ke properti. Strukturnya kira-kira begini. Lender retail nih, masukin dana. Terus dananya disalurkan ke proyek-proyek properti lewat platform dana syariah. Nah, return-nya diklaim lewat bagi hasil, bukan bunga. Dan semua itu dibungkus dengan label syariah, terdaftar, dan diawasi oleh OJK. Jadi kalau buat orang yang awam, di atas kertas nih terlihatnya rapi nih. Berdasarkan agama pula, pasti aman. Tapi kenyataannya tidak sama sekali. Nah, akhirnya terjadi gagal bayar. Sebenarnya, aduh, kalau gua jabarkan lagi, ini seperti mengulang kaset kusut ya. Udah berapa kali gue bahas tentang Investri dan juga beberapa scam penipuan yang kurang lebih sebenarnya mirip sih. Jadi gini, kalau di dana syariah kan mereka pendanaannya untuk proyek-proyek properti. Nah, kurang lebih kronologi kayak gini. Ada proyek properti telat nih, pembangunannya nggak lancar. Lalu developernya juga macet. Akhirnya pembayaran untuk ke para lender jadi molor. Masalahnya, di kasus dana syariah ini nggak berhenti di situ doang. Jadi dananya bukan cuma telat, tapi seolah-olah tuh menguap. Nggak tahu duitnya kemana. Udah gitu, informasi tentang asetnya nggak jelas. Padahal kalau benar ini untuk pembiayaan proyek properti, seharusnya properti itu kan adalah sebuah proyek, sebuah aset yang berwujud. Kelihatan, lu bisa cari di mana lokasi propertinya, lu bisa lihat siapa developernya. Dan yang dari gua riset sendiri juga, agunan dari P2P lending ini adalah ya properti tersebut. Jadi kalau misalnya in case ada terjadi gagal bayar, case seperti sekarang ini, seharusnya proyek-proyek properti itu dijadikan agunan. Cuma permasalahannya adalah tidak seperti itu. Hitung-hitungan angkanya itu nggak masuk. Jadi dari yang data terakhir yang gue dapat, ada kerugian sekitar 1,3 triliun rupiah yang belum dibayar. Bahkan kalau gue buka website ya sekarang pun, masih ada tuh beberapa proyek yang dicantumkan kalau lu ingin memberikan pendanaan. Sehingga menjadi tanda tanya, duitnya jadinya larinya kemana nih? Karena kalau benar murni properti, harusnya ada daftar aset, sekali lagi. Ada appraisal, ada rencana lelang. Kalau misalnya benar-benar nggak bisa bayar sama sekali. Dan ada roadmap untuk recovery. Cuma sampai sekarang, itu belum kelihatan titik terangnya. Cash positioning-nya nggak transparan nih kalau yang gue lihat. Dan dicurigai uang tersebut itu pindah ke sektor-sektor lain. Gue nyebutnya sektor. Yang nggak tahu itu apa. Nah, akhirnya terlihat berujung scam. Cuma, ini mungkin juga yang menjadi pertanyaan banyak orang ya. Kenapa P2P lending ini pada ngeblangsak dan apakah benar memang founder-founder dari P2P lending itu dari awal ingin menipu? Ini opini gue bisa aja salah. Tapi kalau yang gue lihat, scam-nya itu sebenarnya nggak dimulai dari hari pertama. Jadi kemungkinan para founder P2P lending ini nggak ada niat atau nggak ada rencana untuk bikin scam lewat P2P lending ini. Awalnya mungkin tujuannya baik, emang pengen murni berbisnis. Tapi di tengah jalan, P2P lending ini kan terbukti secara bisnis itu tidak aman. Resikonya sangat tinggi. Nah,
ketika tekanan likuiditas datang dari pihak lender dan target-target dari masing-masing proyek itu gagal, yang gue lihat manajemen dari P2P lending ini memilih cara gali lubang tutup lubang daripada mencoba untuk transparan. Nah, ini yang akhirnya karena kegulung terus dan seperti bola salju lama-lama menjadi besar dan akhirnya jeger, berantakan. Nah, bagaimana dengan OJK? Gue udah bilang OJK tuh gak ada gunanya. Harusnya OJK itu huruf J-nya dihilangin. Jadinya OK alias omong kosong. Karena fungsi mereka untuk mengawasi itu nggak ada. Kalau memang benar ada indikasi yang salah, kan harusnya dipotong di tengah kan, biar nggak jadi besar bencananya nih. Tapi kan ini enggak. Bahkan yang di Investri pun masih dicoba diulur-ulur. Ya akhirnya damage-nya kan udah terlalu gede. Jadi kalau udah bilang tenang, terdaftar dan diawasi oleh OJK, come on man, itu omong kosong. OJK juga nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak guna itu. Cuman pajangan. Dan akhirnya karena rasa frustasi, yang diserang adalah Dude Herlino. Yang gue lihat, posisi Dude Herlino ini sebenarnya adalah brand ambassador dari Dana Syariah. Bukan pemilik, bukan founder, atau manajemen dari Dana Syariah. Cuma karena dia yang muncul dan menjadi wajah dari Dana Syariah ini, dan mungkin juga yang publik kenal adalah Dude Herlino, bukan CEO-nya, akhirnya Dude Herlino yang dicari. Yang menurut gue sebenarnya juga salah sasaran. Karena biar gimana pun, dia ini kan public figure, mendapatkan tawaran mau nggak jadi brand ambassador. Ya udah, dia dibayar untuk beriklan dengan menggunakan wajah dia, dengan menggunakan personal dia. Dan kalau masalah operasionalnya, ya harusnya dia nggak tahu ya. Karena kan dia cuma dijadikan brand ambassador. Jadi batas dia untuk bisa melakukan sesuatu itu kecil sekali. Ya, akhirnya dia dijadikan sasaran tembak, mungkin juga sebagai target kemarahan dari para lender yang duitnya masih belum bisa balik kalau gue lihat. Nah, kenapa kasus seperti ini berulang-ulang terus? Yang sebenarnya bukan berulang kalau yang gue lihat, tapi memang sudah menjadi akumulasi dari kejadian-kejadian sebelumnya dan baru meledaknya sekarang-sekarang ini. Dan meledaknya juga terlihatnya berdekatan antara P2P lending yang satu dengan P2P lending yang lain. Ya, karena memang pada dasarnya secara sistem itu sudah terlalu banyak cacatnya, terlalu banyak flaw. P2P lending itu kan bukan bank, tapi dia megang uang masyarakat. Kan lender ngasih duit, kumpulin uang ke platform P2P lending tersebut kan. Secara resiko sebenarnya juga ditanggung oleh lender kalau sampai terjadi gagal bayar. Sedangkan secara reward itu dinikmati sama platform. Udah gitu pengawasannya kan sekali lagi reaktif ala OJK bukan preventif. Belum lagi return yang bisa dibilang lumayan, walaupun nggak gede-gede amat juga sebenarnya kalau gue bandingkan dengan beberapa instrumen investasi yang lain ya. Ya cuma mungkin kalau di konteks Dana Syariah ini, label syariah itu yang menjadi alat jualan dan membuat orang-orang tertarik untuk taruh uang di situ. Makanya gue pribadi ya, kalau untuk bicara bisnis nih, talk about bisnis, apapun bentuk bisnisnya, apakah gue sebagai pelaku bisnisnya, apakah gue sebagai konsumen, ataukah gue sebagai nasabah, apapun itu, sebenarnya yang paling kita bisa pertimbangkan itu adalah model bisnis tersebut. Apa produknya? Bagaimana cara mereka menjual produk tersebut? Mereka mendapatkan revenue-nya seperti apa? Secara kualitas produk, kalau gue lihat, gue pegang, gue gunakan, apakah bagus atau enggak? Kalau investasi, kita lihat rekam jejaknya. Nah, masalahnya kan P2P lending ini kan pasti pada baru. Memang agak sulit, tapi come on, andaikan lu pengen coba, ya usahakanlah jangan taruh semua uang lu atau mayoritas duit lu di situ. Karena label agama atau label-label apapun, itu sebenarnya hanya sebuah added value yang dicoba ditaruh oleh yang punya bisnis
untuk menggait audiens-audiens yang mereka memang targetkan. Ya gimmick lah ya. Cuma kalau itu yang dijadikan titik berat kita untuk memilih untuk pakai instrumen investasi tersebut, bukan sebuah pilihan bijak sih menurut gua. Karena kalau memang sistemnya udah ngaco, atau mungkin juga dari para pelakunya memang sudah punya niat gak baik, mau dibungkus seperti apapun, sesuci apapun bungkusannya, ya kalau memang brengsek ya brengsek aja. Makanya ini menjadi sebuah pelajaran penting. Berhati-hatilah dalam memilih produk, apalagi kalau produknya investasi. Jangan gampang termakan dengan gimmick-gimmick yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan produk tersebut. Tapi lu harus lihat rekam jejaknya, ngelihat model bisnisnya itu seperti apa. Karena sekali lagi, kalau secara model bisnisnya aja sudah nggak meyakinkan, ya bagaimana mereka bisa kasih profit ke elu? Kalau merekanya aja susah untuk mendapatkan revenue. Oke. Kayaknya gue udah cukup banyak mengangkat berita tentang P2P lending. Mungkin ini akan menjadi yang terakhir. Gue coba angkat karena belakangan ada yang DM gue request untuk membahas tentang dana syariah ini. Tapi seperti yang tadi gue sudah sampaikan, polanya akan tetap saja seperti ini, mirip. Dan ini cuma akumulasi dari kejadian yang sudah terjadi beberapa tahun terakhir. Jadi memang bukan pemain baru banget ini. Waspadailah kalau memang ternyata ada pemain yang benar-benar masih baru dan melakukan pola yang sama. Jangan sampai lu kecemplung ke lubang jebakan yang sama. Oke, itu dari gue. Seperti biasa, kalau lu punya pertanyaan atau lu mungkin punya opini, silakan bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.